Assalamualaikum, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya bun di video saya. Kali ini saya yang pertama mau nunjukin hasil belanjaan mingguan saya. Alhamdulillah ya bun, udah ada rezeki lagi, jadi bisa belanja mingguan lagi. Dan Alhamdulillah sama Allah dikasih kesehatan lagi ya bun, jadi bisa berangkat dari rumah ke tukang sayur. Kalau lagi sakit kan pasti kita jadi nggak bisa kemana-mana dan ngerasain hal yang nggak nyaman ya bun. Dan semoga bunda-bunda dan teman-teman semua serta keluarga yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala sakit penyakitnya, jadi bisa berkegiatan seperti sedia kala, seperti sebelum sakit. Amin ya robbal alamin. Nah lanjut ya bun, ini tadi saya nunjukin cabe, itu saya beli 1/4 kilo, itu campur ya bun, berbagai cabe, dari cabe keriting sampai cabe rawit hijau dan yang merah. Terus tadi ada satu paket sayur sop, satu paket sayur asem, dan gak ketinggalan ada tahu kuning, karena emang enak ya bun, dia diapain aja, bisa digoreng, terus bisa ditumis, pokoknya macam-macam enak karena dia emang udah gurih gitu ya bun. Dan ternyata nggak cuman aku nih, nggak cuman saya doang yang suka, ternyata bunda-bunda juga banyak yang suka dengan tahu kuning ya bun. Terus ini saya nunjukin juga ada sayur sawi hijau yang alhamdulillah nih bun lagi kesemsem banget sama sayur beningnya sawi hijau gitu, dan enak banget menurut saya. Jadi tema minggu ini kayaknya sayurnya bening-beningan gitu deh bun. Terus ini saya beli apa namanya, jagung. Alhamdulillah itu juga enak ya bun, di sayur bening, di sayur sop, terus sayur kok sayur di ini apa namanya, di bakwan jagung. Alhamdulillah juga ini ada kacang panjang, kacang yang walaupun dipotong tetap namanya kacang panjang. Gak lucu. Ya lanjut ya bun, jadi selama ini saya belanja mingguan itu ternyata pada kenyataannya itu bisa buat 2 minggu ke depan. Jadi alhamdulillah ya bun, lebih hemat. Dan terus ini tadi ada sayur oyong, saya ngelihat beberapa bunda-bunda nih pada bikin sayur bening oyong-oyong gitu. Nah tadi di tukang sayur ada, jadi saya beli, pengen bernostalgia karena udah lama saya nggak makan sayur oyong. Nah ini lanjut juga ada kentang, karena suka nyemil-nyemil nih bun, jadi selain bisa dimasak juga bisa dibikin cemilan. Kemarin kan dibikin cemilan itu kroket kentang ya bun, alhamdulillah enak. Nah itu ada tempe, terus itu juga ada tahu. Jadi tahu yang coklat itu rencananya saya mau bikin apa namanya, tahu aci gitu ya bun, semoga bisa. Terus ada itu batang serai, walaupun di depan rumah punya tetangga boleh diambil aja, tapi saya ya udahlah beli aja karena takut kena itu apa namanya, ada duri-durinya di daunnya, saya belum jago nyabutinnya. Nah itu tadi ada kemiri, alhamdulillah nggak ketinggalan beli kemiri. Terus ini juga alhamdulillah nggak kelupaan beli daun bawang. Tadi diingetin sama penjual sayurnya, apalagi daun bawang mau beli nggak? Oh iya beli, saya beli 3.000 aja. Nah ini tadi saya juga beli ikan, dapat 5 ekor ya bun, udah saya bumbuin pakai bumbu racik. Alhamdulillah, jadi ini semua hasil belanjaan mingguan saya, totalnya 75.000, insya Allah bisa 2 minggu ke depan. Dan alhamdulillah ini semua udah diberesin ya bun, tinggal disimpan ke kulkas. Terus itu tadi wortelnya itu masih sisa yang dari 2 minggu yang lalu ya bun, saya campur sama satu paket sayur sop tadi. Nah ini tempenya saya taruh di apa namanya, chiller aja. Untuk ikannya saya taruh di freezer, selebihnya saya simpan di sini. Alhamdulillah udah penuh lagi nih kulkasnya. Dan oh ya, untuk daun bawangnya itu tadi habis saya cuci, jadi masih saya tirisin, saya taruh di atas keran air aja sambil nunggu tiris. Jadi sesuai tulisan yang tadi ya bun, kalau jeda video yang pertama dengan video yang sekarang ini tuh jedanya lumayan lama nih bun, lumayan 1 minggu. Qadarullah iya bun, saya sakit, tapi alhamdulillah Allah paringi lagi kesehatan, jadi bisa beraktivitas lagi. Nah pagi ini saya mau bikin nasi uduk nih bun, alhamdulillah lihat resep juga. Lihat resepnya dari buku resepnya Mami Cha, itu ada nasi uduk menggunakan rice cooker. Nah tapi di bumbunya itu saya nggak punya cengkeh, tapi ya udah nggak apa-apa, lanjut aja ya bun. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya mau
blablabla. Nanti kalau ada kesempatan saya mau bikin cengkeh, mau beli cengkeh. Nah ini tadi malam saya sempet nyuci rice cooker. Biasanya tuh saya ngebersihin tutup atasnya itu setiap hari. Tapi belakangan ini saya nyucinya seminggu sekali aja. Nah ini lanjut saya masukin santannya. Saya pakai santan instan aja yang udah dilarutin dengan 200 ml air. Nah terus saya tambahin air lagi karena biasanya kalau untuk beras yang saya pakai itu 1 cupnya itu butuh 2 garis yang ada di rice cooker. Nah kalau pakai 2 cup berarti kan harusnya di garis yang keempat ya. Cuman saya lebih suka nasi uduk itu nggak terlalu lembek atau nggak terlalu pulen, jadi ya udah airnya saya kurangin. Nah ini ditambahin dengan serai, ditambahin daun salam, terus ditambahin sama garam. Udah deh itu aja yang biasa yang tertulis di resepnya Mami Cha. Cuman minus daun pandan sama cengkeh. Oke deh, jangan lupa diceklekin dan jangan lupa juga dicolokin ke listriknya. Dan lanjut, ini saya mau bikin temen-temennya si nasi uduk. Yaitu yang pertama ini saya lagi mempersiapkan untuk bikin bakwannya. Saya pengen bikin bakwan kriuk lagi. Terus juga nanti saya juga mau bikin tempe orek. Selain tempe orek, saya juga mau bikin semur. Nah ini saya udah ngerebus telur. Bunda-bunda kalau ngelebus kalau ngerebus telur biasanya patokannya apa nih bun kalau bener-bener sampai mateng? Kalau saya patokannya waktu ya bun. Pokoknya kalau untuk mateng sempurna itu butuh waktu 15 menit dan itu alhamdulillah selalu pas gitu ya bun. Nah untuk kentangnya ini udah dikupasin, siap dipotong-potong, dan tadi telurnya juga udah mateng untuk siap dikupas. Cerita tentang sakit saya, jadi sebenarnya bukan sakit yang parah atau gimana ya bun, cuman ya walaupun kedengarannya cuman bentol-bentol terus berubah menjadi ruam-ruam merah, itu saya sampai menggigil dan sampai demam gitu ya bun. Jadi kayak udah pede banget ya waktu di awal video saya bilang alhamdulillah sama Allah dikasih kesehatan, nggak taunya pas sorenya berubah menjadi rezeki sakit ya bun. Insya Allah jadi penggugur dosa saya yang banyaknya minta ampun. Jadi itu saya bukan pertama kali ya bun untuk ngalamin ruam-ruam merah atau bentol-bentol merah gitu ya bun. Itu udah beberapa kali, cuman biasanya itu hanya butuh 1 hari dan sembuh. Jadi makanya saya selalu siap sedia tuh obat alergi. Nggak tahu kenapa obat alergi yang saya punya itu udah kayak nggak mempan lagi. Akhirnya dikasih tahu sama keluarga coba minum kelapa hijau, tapi masih belum juga mempan gitu ya bun. Jadi kayak masih butuh waktu lebih dari 1 hari untuk benar-benar pulih. Alhamdulillah seminggu kemudian akhirnya ini udah benar-benar pulih, jadi udah bisa bikin video. Dan alhamdulillahnya lagi saya tuh punya tabungan, jadi nggak apa-apa deh nggak punya tabungan uang yang banyak tapi saya nyimpen tabungan video gitu ya bun. Jadi ketika saya lagi nggak bisa bikin video, jadi setiap saya udah bikin video, edit, langsung upload gitu ya bun, dan dijadwalin gitu di di YouTube-nya gitu, di YouTube Studio. Jadi dia akan muncul ke publish sendiri gitu ya bun. Nah itu saya selalu nyimpen tuh untuk 2 minggu sekaligus tuh udah ada gitu untuk 2 minggu ke depan. Nah akhirnya ya udah pakai stok video yang ada. Alhamdulillah sekarang udah bisa bikin video lagi nih. Jadi stok tabungan videonya udah habis. Lanjut deh, nanti kalau ada kesempatan sama Allah dikasih rezeki sehat lagi, bakal ngejar untuk bikin stok video lagi. Nah ini lanjut untuk bakwan kriuknya. Mungkin bunda-bunda udah ada yang pernah nonton video saya nyontek dari resepnya Bunda Umi Anissa Hawarizmi ya kalau nggak salah, pokoknya Umi Anissa ya. Di situ saya lihat resepnya. Nah ini cuman pakai bawang putih, terus pakai lada, terus ketumbar sama kunyit dan kaldu.
Udah, terus oh ya, tambah gula dan tambah garam. Terus ini pakai tepung terigu protein rendah. Terus untuk airnya jangan banyak-banyak supaya tepungnya juga nggak usah kebanyakan. Jadi ini saya untuk bikin adonannya airnya sedikit-sedikit aja dan tepungnya nggak usah terlalu banyak. Alhamdulillah untuk nasi uduknya udah matang nih ya bun. Tapi masih ada beberapa santan yang menggumpal di atas. Jadinya ini saya aduk-aduk deh. Untuk bikin nasi uduk menggunakan rice cooker ini baru perdana ya bun. Ini pertama kalinya saya praktek bikin nasi uduk menggunakan rice cooker. Dan alhamdulillah ini setelah diicip-icip rasanya pas ya bun. Pokoknya boleh deh recommended buat bunda-bunda yang mau bikin sarapan cepet gitu dan praktis. Nah ini lanjut saya mempersiapkan bumbunya untuk tempe orek. Tempe oreknya juga resepnya saya nyontek di resepnya di buku resepnya Momica. Pokoknya ini juga udah pernah saya share waktu bikin nasi kuning ya bun, bikin tempe oreknya. Dan itu rasanya enak, jadi makannya saya bikin lagi deh. Nah terus ini lanjut saya juga mempersiapkan bumbu untuk bikin semurnya. Kalau bikin semurnya ini ala-ala saya. Nah isi semurnya cuman kentang dan telur aja yang udah direbus. Lanjut deh, kalau udah persiapannya semua udah selesai, jadi enak ya bun, gak perlu ada yang disambi-sambi karena semua tinggal cemplung-cemplung aja. Yang pertama kali saya mau bikin tempe orek dulu. Ini bawang merah dan bawang putihnya saya tumis. Terus ketika udah udah layu si bawang merah dan bawang putih, langsung saya masukin si daun salam. Nah lanjut nih saya tambahin si gula merah. Padahal seharusnya itu setelah bawang putih dan bawang merahnya wangi, terus dimasukin daun salam, terus harusnya dimasukin si cabe. Tapi sampai akhir itu bukan di akhir video, tapi sampai akhir ini saya merasa si tempenya udah mateng, ternyata cabenya belum saya masukin. Saya kelupaan masukin cabenya, padahal itu di depan mata ya, nggak tahu kenapa. Ya udahlah ya, kita lihat sampai seberapa sadar saya kelupaan masukin si cabai merahnya. Kita lihat ya. Ini dibumbu-bumbuin menggunakan bawang merah kan jadi ngaco. Pakai si gula merah. Kok gula merah lagi? Ya ampun, pokoknya ngaco deh. Pokoknya si gula putih, gula pasir, dan si garam. Nah ini lanjut saya mau bikin semurnya. Jadi lanjut sekalian saya tumisnya di pancinya aja ya bun. Saya tumis bawang merah dan bawang putih. Nah tuh kan baru ingat, ya ampun astaga gitu kan. Akhirnya ini saya masukin ya. Karena kok saya ngeliat juga pantesan kok ini kayak ada yang lain, kayak ada yang aneh dengan tempe oreknya. Apa ya? Kira-kira ada bunda-bunda juga nggak kayak saya yang suka masak tuh suka skip atau suka kelupaan kayak gini, walaupun udah di depan mata tapi tetap aja ada yang ketinggalan. Ya udah ini lanjut saya ratain dulu tuh si cabenya. Sebenarnya udah mateng tapi saya permantep lagi deh tuh adukannya biar si cabe benar-benar menyatu dan dia nggak ngerasa ditinggalkan tadi ya. Ya udah deh lanjut, ini masaknya udah selesai untuk si tempe orek. Terus lanjut masak si semurnya. Dan ini walaupun tadi untuk pancinya tadi udah saya kasih minyak goreng, tapi saya ngerasa kayak kurang untuk minyak gorengnya untuk numis bumbu semurnya. Dan untuk semurnya ini benar-benar ala-ala saya aja ya bun, pokoknya sesuai selera saya aja. Bawang putih dan bawang merahnya saya parut aja ya bun, gak saya ulek karena males untuk nyuci ulekannya gitu loh bun. Nah ini lanjut setelah bawang merah dan bawang putihnya udah matang, udah wangi, terus tadi saya tambahkan lada. Nah ini saya tambahkan pala bubuk sedikit aja. Pokoknya ini sesuai selera saya. Atau bunda-bunda ada juga nggak yang bikin semur kayak gini? Terus udah nih semuanya udah matang wangi untuk bumbunya, jadi nggak langu. Saya tambahin air secukupnya. Lanjut deh tambahin si telur rebus dan ditambah si kentangnya untuk direbus sampai matang sampai lunak.
Setelah udah saya tambahin perbumbuannya, ini saya tambahin kecapnya ya bun. Kecapnya saya pakai agak banyak biar lebih hitam gitu. Ada beberapa orang juga yang pakai gula merah ya bun, tapi saya pakainya kecap aja deh. Terus setelah tambahin kecap, saya tambahin bumbu-bumbu, gula dan garam. Terus nggak lupa penyedap rasa biar tambah mantap. Udah deh, semua bumbu udah selesai, tinggal ditunggu sampai matang, sampai si kentangnya lunak. Nah, saya pindahin tuh untuk si semur, saya pindahin ke tungku sebelahnya. Karena di tungku ini saya mau pakai buat goreng bakwan. Kalau goreng-goreng atau tumis-tumis tuh saya senangnya di tungku sebelah sini ya bun, biar dia tuh kalau minyaknya muncrat-muncrat tuh nggak lari ke sebelah, ke meja yang meja perbumbuan itu. Kalau minyaknya sampai ke sana tuh saya malas ngebersihinnya. Kalau di sini kan hanya ngebersihin dinding-dindingnya dan ke lantai aja gitu ya bun. Terus ini lanjut untuk bakwannya biar biar bener-bener garing, saya pakai api yang besar, terus itu dipipih-pipihkan biar si bakwannya bener-bener kriuk gitu bun. Dibaliknya 1 kali aja biar nggak terlalu berminyak. Nah, selera saya untuk bakwan tuh kecoklatan kayak gini nih bun. Alhamdulillah udah mateng, terus diangkat, terus goreng lagi deh sampai sebener sampai habis semua adonannya. Dan alhamdulillah semurnya juga udah mateng nih bun, walaupun penampakannya seperti kolak. Kurang hitam ya bun. Ya udah, alhamdulillah ini udah siap. Terus ini untuk sambal kacangnya saya pakai sambal pecel aja yang ada stok di kulkas. Nah, ini saya larutkan. Ternyata Pak suami mau makannya di depan aja nih bun. Jadi alhamdulillah ini makannya lesehan. Terus Pak suami lanjut sarapan. Enak deh. Alhamdulillah karena Pak suami udah bilang enak, lanjut Bu istri yang makan. Oke deh bun, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman dan bunda-bunda yang udah nonton video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang salah di video saya ya bun. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.